Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 berperan sebagai tim perekrut yang beranggotakan saya Muhammad Taufik Ramanda dengan tim akhir 245 sebagai kepala medis. Saya Ananda Putri Santoso dengan NIM akhir 246 sebagai kepala pelatih. Saya Nostalgia Azalia Cindy dengan NIM akhir 248 sebagai manajer keuangan. Dan saya sendiri Dwi Setiawan dengan NIM akhir 247 sebagai manajer klub. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari sebelah kanan saya Yulus Yaningrum dengan NIM akhir 242 sebagai pihak tim. Sebelah kiri saya Yesi Monika Manalu dengan NIM akhir 244 sebagai pemain. dan saya sendiri Rauda Sifasriana dengan NIM akhir 214 sebagai agen pemain. Padahal biaya pendidikan lebih kan. Takut dia harus tinggalan. Ya makanya. Iya, selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah datang di kantor kami FC Netherberg. Senang bisa bertemu langsung dengan Anda ya sih, suatu kebanggaan bagi kami. Nah, di sini saya tidak sendirian ya, saya ditemani oleh rekan saya Nanda sebagai kepala pelatih, lalu ada Cindy sebagai manajer keuangan, lalu Bapak Rahman sebagai kepala medis. Selamat pagi Bapak Wawan yang terhormat. Terima kasih atas undangannya. Kebetulan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Syifa sebagai agen tim saya dan Ibu Ayu sebagai pihak tim saya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan, Bapak Rahman, Ibu Cindy, dan Ibu Nanda atas waktu yang telah diluangkan pada kesempatan kali ini. Untuk itu langsung saja kita masuk ke beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Benar Ibu Silva, FC Netherberg selalu mencari talenta terbaik. Nah, tidak diragukan lagi, Saudara Yesi adalah salah satu talenta yang kita cari. Kami sangat terkesan dengan perkembangan Yesi selama beberapa musim ke belakang. Terkait dengan statistiknya, etos kerjanya, hingga riwayat cederanya yang membuat kami sangat terkesan. Dan hal itu sangat menarik perhatian kami yang menunjukkan statistik Yesi yang sangat luar biasa tadi. Betul sekali ya sih, saya juga telah memantau permainan Anda saat berbagi. Mulai dari visi Anda di lapangan yang begitu luar biasa, ketenangan Anda dalam menguasai bola, dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan Anda dalam menyusun serangan yang sangat krusial. Sehingga dari situ saya bisa melihat bahwa Anda adalah salah satu seseorang yang akan sangat berpengaruh di tim kami nantinya. Terima kasih atas pujiannya Ibu Nanda. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik pada setiap permainan saya. Baik, sebelum mungkin kita membahas lebih lanjut ya, jadi saya ingin menjelaskan dulu beberapa aturan yang memang harus dipatuhi gitu. Sama seperti klub-klub lainnya, kami juga memiliki batas anggaran yang harus dipatuhi. Kami paham akan hal itu Ibu Cindy, akan tetapi perlu kami tekankan bahwa Yesi adalah aset yang berharga bagi kami. Performanya tidak hanya diukur dengan angka, tetapi juga dampak positif yang Yesi berikan terhadap dinamika tim. Akhir-akhir ini bahkan klub-klub lain menunjukkan minat yang cukup serius terhadap dirinya. Nah, jadi tujuan pertemuan kita kali ini tidak lain tidak bukan akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah gaji, yang kedua kompensasi cedera, yang tak kalah penting satu lagi adalah durasi kontrak. Nah, kami juga akan mendengar pendapat dari saudara sekalian dari pihak Yesi, bagaimana pendapat kalian nantinya. Baik, mungkin untuk pembahasan awal kita bisa mulai dari pembahasan gaji ya. Kami udah menyiapkan nominal awalnya yang menurut kami itu adil, dan juga kami udah mempertimbangkan potensi Yesi untuk kedepannya selama berada di klub kami. Untuk nominal awalnya mungkin kita bisa menyepakatinya di angka 500.000 euro untuk per musimnya. Mohon maaf Ibu Cindy, tanpa mengurangi rasa hormat, angka yang Ibu tawarkan jauh di bawah ekspektasi kami. Mengingat Yesi adalah gelandang bertahan kelas atas yang nantinya memiliki peluang besar untuk menjadi pemain terbaik di posisinya. Bahkan beberapa klub lain menawarkan angka 20% di atas angka yang Ibu tawarkan. Dengan kualitas yang Yesi miliki dan riwayat cedera yang minim, menurut kami angka yang wajar ada di angka 2 juta euro per musim. Mohon maaf sekali Bu Siva, mungkin untuk nominal 2 juta euro sendiri itu merupakan nominal yang masih cukup besar ya bagi kami. Karena dalam mempertimbangkan struktur gaji juga, kami tidak hanya mempertimbangkan gaji saja, tapi kami juga mempertimbangkan gaji tim secara keseluruhan gitu. Untuk
peningkatan gaji yang terlalu drastis itu juga bisa mengganggu keseimbangan internal keuangan kami gitu. Secara visi misi juga kami ingin menjadikan klub bola kami itu sehat secara finansial, dan juga kami ingin mempertahankan klub bola ini tuh untuk jangka panjang seperti itu. Jadi menambahkan juga ya sih, dari sudut pandang pelatih, saya juga tidak akan ragu-ragu merekomendasikan Anda untuk mendapatkan gaji yang lebih layak. Tapi di sisi lain saya juga paham betul bahwa klub ini harus stabil finansial. Saya sangat menghargai tawaran klub, tetapi di sini saya juga merasa bahwa kerja keras dan dedikasi saya dihargain semestinya. Keluarga saya yang di Filipina sangat bergantung kepada saya, dan juga saya ingin terus berkontribusi kepada komunitas saya yang ada di sana. Betul sekali, Yesi sendiri adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Gaji yang stabil dan memadai juga akan memberikan dia ketenangan pikiran untuk lebih fokus pada sepak bola dan berbuat baik kepada keluarga dan sesama. Kami memahami itu ya sih, bagaimana jika kita menambahkan bonus performa secara signifikan. Misal bonus untuk setiap penampilan, gol, atau bahkan jika nanti klub mendapatkan posisi tertentu di liga, itu dapat memberikan pendapatan lebih untuk Anda secara substansial. Kami sangat menghargai hal itu, Ibu Nanda, mengingat bahwa bonus performa memang dapat menjadi motivasi bagi para pemain. Akan tetapi, menurut kami, gaji dasar tetap harus kompetitif. Bagaimana jika kita bertemu di tengah, 1.850.000 per musim, ditambah dengan bonus performa seperti yang Anda tawarkan? Sebenarnya untuk nominal 1.850.000 euro sendiri itu masih sedikit atas dari batas anggaran yang kami berikan ya Ibu Siva. Namun jika kita bisa mengoptimalkan pada klausul-klausul lain, mungkin untuk nominal segitu bisa kita pertimbangkan lagi sih untuk kedepannya. Baiklah, kita simpan angka itu sebagai referensi kita. Lalu kita akan beralih ke pembahasan kita selanjutnya mengenai cedera. Ya sih, dari riwayat catatan kesehatan Anda sama sekali tidak memiliki riwayat cedera. Itu sangat bagus. Kami dari pihak klub, kami ingin mengantisipasi kejadian-kejadian potensi resiko di masa depan. Jadi, kami mempunyai penawaran untuk cedera ringan. Apabila Anda absen selama setengah musim, pihak klub yang akan menanggung biaya pengobatannya. Tetapi juga ada persentase kecil di mana pemain yang bertanggung jawab sekitar 5%. Tunggu dulu Bapak Rahman, ini adalah standar yang tidak biasa. Pemain yang cedera karena pekerjaan mereka itu seharusnya menjadi tanggung jawab penuh oleh klub. Mengapa harus ada presentase tanggungan pemain? Bukan begitu maksud saya. Ini bukan berarti kami tidak peduli dengan Yesi. Ini tentang membangun rasa tanggung jawab bersama. Dan untuk luka yang lebih serius, apabila Yesi absen selama 1 musim pertandingan, kami akan memotong gajinya sebesar 2%. Kami dari klub ingin ada pembagian resiko. Klub menanggung sebagian besar, tetapi pemain juga harus ada kontribusi dalam pembagian resikonya. Jika pemain cedera saat mewakili klub, bukankah ini menjadi tanggung jawab penuh klub untuk memastikan kesejahteraan pemain? Mengapa harus ada pembagian risiko finansial untuk cedera? Saya selalu menjaga diri saya dengan baik, Pak. Saya berlatih keras, mengikuti program pemulihan, dan pastinya hati-hati. Saya harap klub bisa mendukung saya sepenuhnya jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya sih, kami selalu mendukung Anda. Ini bukan berarti tentang kami tidak percaya kepada Anda, melainkan ini standar yang klub berikan kepada semua pemain. Kami ingin pemain memiliki intensif untuk menjaga diri mereka sendiri dan untuk mengurangi penggunaan fasilitas medis yang tidak perlu. Baiklah, untuk cedera ringan, kami bisa mempertimbangkan mungkin jika hal tersebut terjadi karena kelalaian pemain sendiri. Namun jika terjadi cedera serius, mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa lebih adil dan tidak memberatkan pemain. Bagaimana jika 95% ditanggung oleh klub dan 5% dari gaji pemain? Dan jika terjadi cedera ringan, mungkin klub bisa menanggung 100%. Mohon maaf sekali Bu Ayu, untuk 95% untuk cedera serius dari gaji pemain itu mungkin masih sangat
tinggi ya bagi kami, dan juga 100% untuk cedera ringan di saat latihan atau pertandingan juga itu menjadi beban berat bagi kami apabila terjadi cedera di waktu yang bersamaan. Dari sudut pandang medis, memang sulit untuk membedakan cedera dari kelalaian dengan cedera yang ada di lapangan. Gimana jika kita membuat sistem berjenjang saja? Jadi untuk cedera yang mengakibatkan pemain absen kurang dari 10 hari, maka pengobatan maupun perawatannya akan ditanggung 100% oleh klub. Lalu untuk cedera yang mengakibatkan pemain absen 10 hingga 30 hari, maka akan ada pembagian 90% untuk klub dan 10% untuk pemain. Lalu yang terakhir ini adalah cedera yang mengakibatkan pemain absen lebih dari 30 hari, maka akan dilakukan perawatan kasus per kasus oleh tim medis klub ya. Jadi di situ dapat menjamin bahwa pemain mendapatkan perawatan terbaik dan tidak membebani keuangannya secara signifikan. Itu terdengar lebih masuk akal, terutama pada poin yang terakhir tentang penanganan kasus per kasus cedera jangka panjang dan mengenai penanganan yang terbaik. Itu adalah salah satu prioritas kami selain dari gaji. Jika saya tahu saya dirawat dengan baik, itu akan sangat membantu. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai kontrak. Saya ingin sekali Yesi menjadi bagian dari masa depan dari FC Nierenberg sendiri. Nah, di sini saya menawarkan kontrak yang cukup panjang, yakni selama 5 tahun. Kami memahami pentingnya stabilitas jangka panjang bagi sebuah klub, akan tetapi durasi 5 tahun untuk pemain seusia Yesi yang saat ini tengah berada di puncak karir adalah sebuah keputusan yang besar. Bagaimana jika kita membuat opsi yang lebih seimbang bagi kedua belah pihak? Ya tentu saja itu merupakan salah satu bagian dari tujuan kami. Di sisi lain kami juga ingin membangun tim di sekitar Yesi. Dengan 5 tahun kami akan membangun stabilitas di lini tengah dan Yesi dapat benar-benar beradaptasi dengan tim kami atau bahkan dengan sistem kami. Atau bahkan Yesi dapat menjadi pemimpin di lapangan nantinya. 5 tahun itu cukup lama. Tentu saja saya juga ingin berkomitmen kepada klub yang percaya kepada saya. Tetapi penting juga bagi saya untuk memiliki fleksibilitas untuk masa depan. Stabilitas jangka panjang itu baik, tetapi seperti yang Yesi katakan, fleksibilitas itu juga penting. 5 tahun itu mungkin terlalu lama untuk komitmen awal. Izin menambahkan ya Ibu Ayu, untuk dari sudut pandang keuangan sendiri, kontrak jangka panjang itu memberikan kepastian investasi gitu. Jadi dari kontrak jangka panjang itu kita dapat merencanakan anggaran dan juga strategi jangka panjang secara lebih matang. Bagaimana jika kita memulai dengan durasi awal selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berdasarkan performa dan keputusan bersama? Menurut kami, skema ini memberikan fleksibilitas di masa depan di mana Yesi memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuannya dan klub memiliki dapat mengevaluasi kontribusinya secara berkelanjutan. 3 tahun dengan opsi perpanjangan. Itu kompromi yang bisa kami pertimbangkan. Tetapi jika kami menyetujui opsi tersebut, mungkin kita bisa menyesuaikan gaji yang sudah kita sepakati tadi untuk kita sedikit turunkan. Kami menghargai masukan Bapak, akan tetapi perubahan tersebut berdampak besar pada nilai keseluruhan kontrak. Kami berharap kita bisa menemukan titik temu yang lebih adil. Ya, jadi kami percaya Anda dapat menjadi pemain utama di tim kami nantinya. Oleh karena itu, kami ingin membangun rasa aman dan juga dihargai Anda di sini. Saya ingin menjadi bagian dari proyek ini. Saya percaya kepada visi klub. Bagaimana jika kita menyepakati untuk membuat kontrak selama 4 tahun? Memang 4 tahun ini adalah komitmen jangka panjang, tetapi ini lebih sedikit fleksibel daripada komitmen 5 tahun. Dan oke lah apabila Yesi menyetujui untuk komitmen 4 tahun, kita bisa memberikan gaji sebesar 1.850.000 euro itu dengan bonus dan juga klausul cedera yang sudah kita bicarakan sebelumnya. 4 tahun, itu menurut saya adalah opsi yang baik. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi bonus performa dan juga klausul kompensasi cedera yang telah kita sepakati sebelumnya? Tidak mempengaruhi Bu Siva, karena kami akan tetap memberikan gaji sebesar 1.850.000 euro dengan bonus dan juga klausul cedera yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali.
4 tahun dengan paket yang telah kita diskusikan itu terdengar masuk akal. Jadi dapat kita simpulkan ya. Jadi kontrak selama 4 tahun untuk Yesi dengan FC Nuremberg, gaji pokok sebesar 1.850.000 euro per tahun, ditambah bonus performa yang agresif berdasarkan penampilan, gol dan pencapaian tim. Untuk kompensasi cedera, apabila cedera ringan kurang dari 10 hari absen, ditanggung 100% oleh klub. Jika terjadi saat latihan atau pertandingan, cedera antara 10 sampai 30 hari, pembagian risiko 90% oleh klub dan 10% oleh pihak Yesi. Dan untuk cedera jangka panjang lebih dari 30 hari, penanganan kasus per kasus dengan jaminan perawatan terbaik dari klub tanpa membebani finansial dari Yesi. Secara signifikan, apakah ini yang kita sepakati? Senang bisa menjadi bagian dari klub ini, saya akan memberikan yang terbaik pada klub. Wow, luar biasa Yesi. Selamat datang di tim. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan Anda di lapangan nantinya. Oke Yesi, dan saya juga akan memastikan Anda tetap dalam kondisi prima. Saya juga akan menyiapkan draft untuk kontraknya segera mungkin. Selamat Yesi, selamat bergabung di FC Nuremberg dan menjadi bagian dari awal baru tim ini. Selamat. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan hasil video kami. Bye.